Salam, salam sejahtera para perempuan yang Tuhan kasihi. Bersama dengan mentari senja dan lembayung berwarna jingga, kita patut bersyukur kehadirat Allah. Oleh karena hari ini, kita masih dianugerahkan sukacita dan hidup dalam pengharapan. Mari kita sambut segala anugerah dan karunia Tuhan itu dengan kembali kita bersama-sama menaikkan bakti bagi kemuliaan nama Tuhan. Kita akan awali bakti kita pada saat ini dengan bersama-sama kita melantunkan pujian dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 2. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kepadamu sebab di sore hari ini kami dapat kembali bersama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu. Semua ini terjadi oleh karena kemurahan dan kebaikan Tuhan yang dinyatakan dan dianugerahkan kepada kami. Biarlah dengan kemurahan dan kebaikan yang Tuhan telah anugerahkan itu, kami boleh merespon dengan baik dan benar setiap anugerah yang Tuhan beri. Terima kasih jika sore hari ini kami dapat menyambut anugerah Tuhan itu dengan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Apa yang kami perbuat dan lakukan tentu saja masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu kami mau kiranya Tuhan yang menolong dan memampukan kami untuk dapat memberi yang terbaik kepada Tuhan. Ya Allah,
kami akan lanjutkan arak-arakan kami. Namun sebelum kami melanjutkan arak-arakan kami juga mau mengarahkan hati, pikiran, dan telinga kami untuk kembali mendengar kebenaran sabda-Mu. Kiranya Engkau berkenan menolong kami oleh kuasa Roh Kudus, supaya apa yang kami dengar dan kami renungkan di senja ini dapat menjadi bagian yang kami nyatakan dalam hidup keseharian kami dimanapun kami berada. Berfirmanlah dan bersabdalah kepada kami Tuhan, karena kami sedia mendengarkannya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami memohon. Amin. Para perempuan yang Tuhan kasihi, saudariku yang berbahagia, firman Tuhan yang melandasi bakti kita di sore hari ini disampaikan dalam kesaksian 1 Samuel pasal 30. Saya membacakan hanya ayat yang ke-6 saja dari bagian ini. 1 Samuel pasal 30 ayat yang ke-6, firman Tuhan berkata demikian. Dan Daud sangat terjepit, karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan, Allahnya. Demikian saudara-saudara, kaum perempuan firman yang kita dengar saat ini. Berbahagialah kita yang mendengarkannya, memelihara serta melakukannya dalam hidup kita dari hari ke hari. Terpujilah nama Tuhan. Saudariku kaum perempuan yang berbahagia, setiap orang dalam perjalanan hidup ini rasa-rasanya akan selalu punya pergumulan tersendiri. Setiap orang di antara kita selalu punya dan berhadapan dengan pergumulan yang kadang tak dapat kita elakkan dan tak dapat kita tawar. Nah, ketika kita berhadapan dengan pergumulan, maka bisa jadi kondisi kita, keadaan kita menjadi orang yang betul-betul terpuruk dalam ketidakberdayaan. Mengingat kehidupan yang tadinya berjalan tentram, kehidupan yang tadinya berjalan tenang, kehidupan yang tadinya kita tempuh dan lalui dalam suasana penuh kegembiraan, tiba-tiba berubah menjadi sebuah kenyataan yang memilukan. Tiba-tiba berubah menjadi kenyataan yang membawa kepedihan. Bagaikan langit yang tadinya cerah, tiba-tiba berubah menjadi gelap. Mungkin itulah kehidupan yang kita jalani. Seperti kapal yang tadinya berlayar di tengah lautan yang teduh dan tenang, tiba-tiba harus berhadapan dengan gelombang. Kehidupan kita juga tak lepas dari gelombang, dari suasana gelap yang bisa saja terjadi dan kita alami. Nah, saudaraku, kaum perempuan yang Tuhan kasihi, mungkinkah kita masih bisa menatap ke depan, melihat awan yang cerah, melihat mentari yang bersinar, melihat langit yang biru, ketika kehidupan yang kita jalani penuh dengan kesulitan dan kesukaran? Kenyataan yang kita jumpai dalam hidup ini, ternyata tidak sedikit orang yang pada akhirnya tidak mampu melihat lagi ke depan, bahkan tidak dapat menatap ke depan. Ketika kehidupan yang dijalaninya dilanda persoalan yang berat, ketika perjalanan hidup yang ditempuhnya dilanda oleh pergumulan yang sulit bahkan begitu menekan, banyak di antara kita tak mampu melihat ke depan, tak dapat lagi menatap ke depan, seakan-akan di depan penuh warna yang indah karena beratnya kehidupan yang dijalani. Saudariku kaum perempuan yang berbahagia, renungan kita pada hari ini, sebagaimana saya kutipkan
dari Renungan Harian edisi Januari 2021 memberikan topik untuk kita renungkan bersama, melihat ke atas. Apa artinya melihat ke atas? Apa artinya menatap ke atas? Saudariku yang Tuhan kasihi, ketika kita mengalami pergumulan, terkadang kepala kita begitu tertunduk penuh kelesuan. Terkadang oleh karena beratnya beban yang kita pikul dan kita hadapi, kepala kita tak mampu kita angkat untuk bisa tegak melihat apa yang ada di hadapan kita. Oleh karena kita tak berdaya, oleh karena kita tak mampu berbuat banyak. Namun, kesaksian firman Tuhan yang kita baca dan kita dengar pada kesempatan senja hari ini mengajak kita untuk melihat ke atas. Melihat ke atas memiliki pengertian. Ketika kita mengalami kesulitan, ketika kita mengalami ketidakberdayaan, maka pandanglah wajah Allah. Wajah Allah yang selalu memperhatikan, sorot mata yang selalu tajam memandang kepada kita. Lihatlah Dia dan tataplah Dia. Dengan pandangan matanya dan dengan sorot wajahnya yang begitu memperhatikan kita, sesungguhnya Allah ingin dilibatkan. Allah ingin diikut sertakan oleh kita ketika kita tengah mengalami persoalan, ketika kita tengah mengalami pergumulan, ketika beban hidup yang kita rasakan begitu menekan. Pandanglah Dia, karena sesungguhnya Dia pun tengah memandang kita. Lihatlah wajahnya, karena sesungguhnya wajahnya menyiratkan belas kasih yang ingin meraih kita, namun terkadang kita tak mau menatap Dia. Itulah saudaraku yang dialami oleh Daud. Ketika Daud dan orang-orang yang dikasihinya sampai ke kota Ziklag, mereka terharu, mereka tersentak oleh kenyataan yang dialami kota Ziklag. Ziklag tidak lagi berbentuk kota. Ziklag tidak lagi terdiri dari berbagai bangunan dan rumah-rumah penduduk, tetapi Ziklag kini telah menjadi kota yang hangus terbakar oleh karena orang-orang Amalek yang baru saja membumi hanguskan tempat dan kota tinggal mereka. Namun demikian, sesungguhnya Daud masih harus tetap bersyukur, karena sekalipun kota Ziklag telah luluh lantak dibakar orang-orang Amalek, tapi orang-orang Amalek tidak membunuh penduduk kota itu satu orang pun. Hanya saja mereka memang membawa anak laki-laki, anak perempuan, juga para perempuan dewasa untuk dijadikan sebagai tawanan. Dalam kondisi yang seperti itu, tidak ada seorang pun pemimpin yang tidak akan merasa pilu. Dalam kondisi warganya ditawan, mulai dari anak-anak dan kaum perempuan menjadi tawanan bangsa lain atau penduduk kota lain. Seorang pemimpin yang penuh kasih, seorang pemimpin yang peka dan peduli kepada rakyatnya, pasti akan mengalami persoalan yang besar. Pasti dia akan mengalami kegelisahan. Pasti dia merasakan kepiluan. Bahkan mungkin juga ada kesedihan dan tangisan yang dialami pemimpin itu. Tak terkecuali kesedihan dan tangis juga hadir dan mewarnai kehidupan Daud. Pedih Daud melihat rakyatnya mengalami kenyataan yang sulit dan sukar. Menangis Daud ketika melihat keadaan kota Ziklag luluh lantak dibakar oleh orang-orang Amalek. Bahkan
betapa pedih Daud itu semakin bertambah ketika ternyata kaum yang tidak ditawan, penduduk kota Ziklag yang tidak dibawa oleh orang-orang Amalek, justru mempersalahkan Daud, justru ingin menghukum Daud, justru ingin mencoba melukai Daud dengan cara melempari Daud dengan batu. Menakutkan, saudariku, kenyataan hidup yang Daud alami. Mengerikan, saudariku, kehidupan yang dialami oleh Daud sebagai seorang pemimpin. Bukan hanya mengerikan dan memilukan karena kota Ziklag, tempat orang-orang yang dikasihinya, tempat penduduk kotanya itu tinggal, telah hangus, tetapi juga ia akan dicelakai, ia akan dilukai oleh orang-orang yang tidak ikut ditawan. Saat itulah kita melihat, saat itulah kita menjumpai bagaimana Daud bersikap dan bertindak di tengah situasi yang tidak mudah itu. Saat itulah kita melihat sebuah akselerasi yang dilakukan Daud. Ia melihat ke atas, ia bukan melihat ke depan. Karena jika dia melihat ke depan pasti mengerikan. Orang-orang yang ada di hadapannya tengah memegang batu dan siap melakukan aksi, melempari dia hingga terluka, bahkan mungkin hingga mati terbujur kaku. Tapi justru dalam kenyataan yang tersudut, dalam kenyataan yang tidak mudah, Daud tidak menatap ke depan. Karena dia tahu, menatap ke depan belum tentu itu memberikan jawaban. Menatap ke depan belum tentu ada jaminan pengharapan. Menatap ke depan bisa jadi hanya janji-janji palsu yang Daud akan jumpai. Itulah sebabnya Daud menengadahkan kepalanya, menatap ke langit, melihat wajah Allah. Karena dia tahu, dengan ia melihat wajah Allah, Allah yang diimani, yang disembah dan dipercayainya, adalah Allah yang tidak akan tinggal diam. Adalah Allah yang akan terus berkarya dan berbuat sesuatu untuk Daud. Sehingga ketika ia menatap ke atas dengan penuh keharuan, dengan penuh kesedihan melihat wajah Allah dan sorot matanya, Daud yakin betul bahwa Allah akan mengulurkan tangan untuk menolongnya. Allah akan menopang dia untuk memberikan kekuatan, supaya dengan uluran tangan Allah yang menguatkan dan topangan Allah yang memberikan kekuatan, Daud bisa melanjutkan hari-hari kehidupannya, bahkan dapat menjamin kehidupan penduduk kota Ziklag menjadi orang-orang yang kembali bersuka cita. Itulah, saudariku, yang kemudian kita lihat dalam kisah perjalanan Daud. Jika kita membaca bagian akhir dari bagian yang kita baca saat ini, setelah Daud menengadah ke atas, menatap wajah Tuhan, melihat ke langit, menatap Allah yang peduli dan peka kepadanya. Betul, Allah menjawab pergumulan Daud. Allah memperhatikan persoalan yang Daud rasakan. Dan Allah bukan hanya memberi kekuatan, tapi Allah pada akhirnya juga memberi kemenangan kepada Daud. Ketika Daud dan orang-orang yang tidak ditawan itu pergi mengepung kota Amalek, maka kemenangan ada di pihak Daud. Dengan kemenangan itu, mereka bisa membawa pulang sanak keluarga yang ditawan, baik anak-anak, baik para perempuan, bahkan mereka bisa membawa pulang barang jarahan dari penduduk kota Amalek. Artinya, saudariku yang Tuhan kasihi, jika kita belajar dari Daud, tentu saja persoalan yang kita hadapi bisa saja membuat kita merasa takut. Bisa saja membuat kita tak berdaya. Bisa saja membuat kita berjalan tertatih-tatih bahkan terseok-seok. Namun, belajarlah pada Daud. Pandang wajah Allah. Lihat wajah Allah yang memperhatikan. Lihat sorot mata yang tajam menunjukkan kepekaan dan kepedulian kepada kita. Sebab Allah yang kita percayai dan kita sembah dalam hidup ini adalah Allah yang hidup.
Allah yang memperhatikan, Allah yang menunjukkan belas kasih tepat pada waktunya, dan Allah yang dapat memberi jawab di tengah berbagai tantangan dan pergumulan kehidupan. Saudari-saudariku yang Tuhan kasihi, ketika kita memandang wajah Allah, dengan menengadahkan kepala kita ke atas kepadanya, berharap dalam doa dan permohonan kita, maka kita percaya dan kita yakin Tuhan sanggup mengubahkan segala sesuatu. Tuhan sanggup mengubahkan kepedihan dan pergumulan menjadi pengharapan dan sukacita. Jangan malu untuk menatap ke atas. Jangan malu untuk menengadah ke langit, karena Tuhan ada di sana untuk menyediakan yang terbaik buat kita. Amin. Saudariku yang Tuhan kasihi, mari kita bersama-sama merespon kebenaran firman Tuhan pada saat ini dengan kita bersama-sama menghimpun persembahan. Bagi saudariku yang berada di rumah dan mengikuti kebaktian secara virtual, dapat menghimpun persembahan dari rumah dan dibawa ke gereja pada waktunya. Kita akan iringi dengan pujian pelengkap Kidung Jemaat 146. Mari kita berdoa. Persembahan yang kami himpun jauhlah dari kata melimpah seperti yang Tuhan telah berikan. Namun dengan syukur kami bawa semua itu untuk dipakai dalam rangka mendukung pelayanan gereja Tuhan melalui kaum perempuan. Berkatilah persembahan kami ya Tuhan, dan berkatilah juga pelayanan kami dimanapun kami berada. Saat ini kami mau berdoa bagi saudara-saudara kami yang sakit. Tuhan pulihkan dan Tuhan sembuhkan. Baik mereka yang dirawat di rumah ataupun di rumah sakit. Kiranya tangan Tuhan terus terulur untuk memberkati dan menolong mereka. Berkati juga putri kedua dari Bapak Peter Songyanan yang kini masih harus berada dalam perawatan khusus di salah satu rumah sakit di Kuningan. Berkati juga anak kami, Luhfoto Jovanka Aksela Inairus, putri dari Bapak Ibu Ani dan Ibu Ani dan Bapak Nyoman. Biarlah Engkau menolong dan memulihkan anak kami. Demikian pula mereka yang dalam pergumulan, Tuhan sertai. Mereka yang dalam pemulihan di rumah, seperti yang dijalani oleh Bapak Hengki Haumase, Tuhan berkati dan pulihkan. Kami menyerahkan hidup kami untuk Tuhan pakai menjadi saluran berkat dan sukacita. Betapapun ada pergumulan, ada tantangan kami jumpai, kami yakin dan kami percaya Tuhanlah yang akan menolong kami senantiasa. Oleh karena itu ya Allah, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam Kristus Yesus, Allah yang menjadi sumber kekuatan kami berdoa dan kami memohon. Haleluya. Amin. Kembali kita memuji Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat 182.
Mari kita arahkan hati untuk bersama-sama menerima berkat dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa, kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan kasih dalam persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya menyertai dan memberkati kehidupan para perempuan GKP Sadang, dari sekarang ini kekal sampai selama-lamanya. Amin.